Nah, waktu itu Bung Karno memberikan nama Sarinah. Tahu sendiri kan, Mbok Sarinah itu adalah pengasuh Bung Karno di masa kecil. Ada hubungan batin yang kuat, selalu memberikan nilai. Diharapkan Sarinah itu menjadi pengasuh bagi ekonomi Indonesia, dalam konteks menjadi ibunya bagi pemasaran, produk, penjualan, dan sebagainya. Halo Sobat Vidivisi, kembali lagi di konten Voice Jas Merah. Kali ini kita telah kedatangan seorang perencana kota, atau biasa kita sebut dengan pengamat kota, yaitu Yayat Supriyatna. Halo Kang Yayat. Wah, salam Mas Raka. Apa kabar ya? nih? Semangat dong. Salam sehat kan? Sehat selalu. Apa kabar nih Kang Yayat? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih sekarang? Ya biasa, kalau saya kan sebagai pengajar, saya ngajar, kemudian saya membantu pemerintah daerah, kemudian juga membantu kegiatan-kegiatan lain, jadi narasumber ya untuk memberikan gagasan, inspirasi, kira-kira gitu loh. Pokoknya membuat orang semangat, punya motivasi untuk membuat perubahan yang terbaik gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal perubahan. Ya. Kita mau ngomong masalah Sarinah. Oke. Sebenarnya tuh bagaimana sih asal usul pemilihan nama Sarinah? Bener nggak sih kalau sebenarnya itu diambil dari nama pengasuhnya Bung Karno? Iya, sebelum kita ngomong Sarinah, tentu kita ingin tahu kenapa sih Sarinah dibangun. Iya. Kan tidak nanya langsung ke situ. Kita tahu Bung Karno itu suka jalan-jalan, kunjungan ke beberapa negara-negara sahabat lah. Dan kita tahu Bung Karno kan tokoh dunia, apalagi waktu itu non-blok, pemimpin Asia Afrika. Jadi posisi Bung Karno sebagai tokoh dunia itu membuat Bung Karno sering berkeliling dunia. Nah, waktu dia keliling dunia, dia banyak melihat, loh, di sini ada department store, ada kayak anak sekarang bilang mall lah kan. Mall, Zaman iya. dulu kan belum ada mall kan. Ada pusat perbelanjaan yang menjadi semacam etalase ekonomi nasional daerah. Jadi betul-betul kalau dia datang di kota misalnya ke Vietnam atau ke Eropa Timur atau ke negara lain, selalu ada ditemukan. Nah, itu menjadi inspirasi dia. Dan dia kan seorang arsitek, dia seorang yang ahli sipil juga, banyak gagasan dan banyak ide, maka waktu itu dia minta kita harus punya yang seperti itu. Nah, mulailah kan apa yang harus kita lakukan, dan kebetulan kan pertanyaannya, duitnya dari mana? Nah, iya, itu dari mana Itu tuh dari asal mana uangnya? kan? Kita nggak mungkin tiba-tiba bangun mall, apalagi waktu itu Kondisi kita baru merdeka. baru merdeka, masih transisi ya dari 45-50 sampai 60 itu kita masa parlemennya liberal. Jadi belum terkonsentrasi untuk membangun. Nah, pada saat yang bersamaan pun kita mau Asian Games. Nah, kalau mau Asian Games tahun 62, orang nanti datang, ada apa Jakarta? Kagak ada apa-apa nih katanya kan. Nah, maka itulah dibangun pada tahun 17 Agustus 1962 letakkan batu pertamanya. Ya, artinya ya menjelang itu juga lah. Memang diresmikannya nanti pada tahun 66 by proses. Nah, ketika dibangun kan tentu perlu ada nama ya. Kalau kita mallnya kan nama sekarang modern banget ya. Selalu bawa-bawa Eropa, bawa inilah barat lah gitu. Nah, waktu itu Bung Karno memberikan nama Sarinah. Kenapa Sarinah? Karena tahu sendiri kan, Mbok Sarinah itu adalah pengasuh Bung Karno di masa kecil. Ada hubungan batin yang kuat, selalu memberikan nilai. Jadi rasa kedekatan itulah yang memberikan inspirasi. Jadi bagi kita pun yang punya pemikiran yang sama, diharapkan Sarinah itu menjadi pengasuh bagi ekonomi Indonesia, dalam konteks menjadi ibunya bagi pemasaran, produk, penjualan, dan sebagainya. Jadi dia menjadi brand yang menarik bahwa Sarinah adalah sebagai pusat perbelanjaan pertama terbesar, juga menjadi price control untuk pengendali harga, dan juga menjadi ajang promosi. Jadi itu momen besar mengapa nama Sarinah itu dipilih, dan itulah menjadi sebuah
mall pertama di Indonesia. bahkan di Asia Tenggara juga. Oh, bahkan di Asia Iya, Tenggara. Singapura kan juga pada tahun 66 belum merdeka. baru merdeka. Baru merdeka, iya. Kuala Lumpur juga belum bagus. Jadi kehebatan Bung Karno selalu kadang-kadang mendahului orang lain belum berbuat, kita udah berbuat. Visioner ya. Iya, seperti Kan itu. kalau kita lihat di gambar ini ya, Iya. kan terus ada Sarinah batik keris ya kalau nggak salah. Iya, ya. iya, iya. Sarinah batik keris. Memang sengaja dia menjual produk-produk dalam lokal kah atau Iya, seperti iya. apa Ini sih? kan pada tahun sekitar tahun 70-an, Oh, 70-an ya kan, ya. menjelang itu. Memang apa namanya kan ada semangat dia jadi sosialisme marketnya. Jadi pasarnya rakyat. Jadi ibaratnya karena dulu pemahaman beliau sangat sosialis, misalnya punya pemikiran bagaimana ini juga menjadi pusatnya ekonomi nasional. Maka di situ dia menjadi etalase seperti ada batik keris atau apa sajalah. Nah, di sini yang kita harus perhatikan bahwa ini panggung juga branding bagi semua produk-produk atau katakanlah kerajinan, batik, handicraft dan semuanya. Jadi betul-betul, tapi di samping itu juga ada untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebutuhan lain ya, seperti untuk salon, toko, juga nanti tahun selanjutnya menjadi pusat perkantoran begitu. Oke. Nah, yang menarik lagi tuh ada nama, setiap saya googling nih ya, Iya. ketemu nama Teku Hamid Azwar. Itu katanya tokoh Aceh yang menyumbang lah Iya. untuk pembangunan Mall Sarinah tuh. Boleh diceritakan nggak? Ya, sebetulnya menarik ya. Jadi begini, namanya juga seorang pimpinan bangsa. Kalau sekarang kan banyak konglomerat, Iya. banyak pengusaha, banyak orang-orang yang mungkin bisa menjadi pemodal atau dia tahu bahwa ini bukan sekedar membangun gedung tapi menjadi pusat perbelanjaan. Dan selain ada modal yang kita dapat dari pampasan perang dari Jepang, ya, kemudian juga ada tokoh di belakang layar itu. Nah, itu tadi dikatakan Pak siapa? Teku Hamid Azwar. Tokoh Hamid Azwar. Beliau itu kan seorang tokoh kemerdekaan dari Aceh ya. Iya. Pangkat terakhirnya itu Letnan Kolonel Purnawirawan. Dan beliau sebetulnya punya kemampuan feeling bisnis yang bagus. Bahkan punya corporate yang mendirikan namanya Central Trading Corporation (CTC), dan bisa dikatakan beliau juga pejuang tapi sekaligus seorang entrepreneur. Jadi memang kekuatan dari sebuah pusat perbelanjaan itu adalah ada jejaring. Jadi tidak mungkinlah kita membangun gedung tapi gedungnya kosong. Nah, mau jualan apa? Mesti ada pengusahanya dong. Nah, jadi di sini ada yang mau modalin, ada yang menginisiasi. Walaupun dalam hal ini kita tahu bahwa ini adalah sebuah kontribusi dari menurut catatannya hasil dana pampasan perang ya yang diberikan oleh pemerintah Jepang, tapi juga di sini ada kontribusi dari tokoh-tokoh nasional, lokal, ya. tokoh lokal yang memberikan katakanlah penguatan dari sisi pengembangan. Jadi kan ibaratnya sekali lagi saya mengatakan kalau kita pun membangun mall sekarang itu nggak akan bisa besar kalau tidak ada katakanlah investornya. Jadi kalau tidak ada seperti kata mengatakan brand nama-nama tertentu lah, saya kan nggak boleh nyebutkan, nggak boleh nyebut nanti nama brand. nanti dikirain promosi. Kira-kira begitu. Jadi itu menjadi apalagi dia satu-satunya pertama kali di Indonesia. Tapi kan saya lihat ya di sepanjang jalan MH Tamrin itu tuh di tahun itu memang pembangunannya besar-besaran ya. Ya. Kenapa dipilih kawasan tersebut? Begini, itu namanya struktur ruang baru buat Jakarta. Oke. Dulu sebelum tahun 60-an, tahun sebelumnya itu nggak ada Jalan Tamrin, Jalan Sudirman. Jalan Sudirman. Ya. Jadi dulu kalau kita dari Jalan Gajah Mada, Iya. Harmoni, belok kiri ke Veteran, lurus tembusnya ke Gunung Sahari, Iya. terus tembusnya ke Keramat, terus tembus ke sana. Jadi belum ada ya, karena itu kan struktur kota kita masih pola struktur masa Hindia Belanda dari sisa Belanda dulu. Nah, karena ada lapangan Koningsplein yang itu merupakan tempat lapangan sekarang Monas lah ya kan. Walter Freden itu kan pusat pemerintahannya di situ. Nah, sama Bung Karno dibuat namanya poros utara selatan.
Poros Ya, Utara Selatan. Poros Utara Selatan tuh sekarang tuh seperti Jalan Merdeka Barat, itu kan ada jalan Monas, Iya, ada Merdeka Barat yang RRI, iya, iya. Kementerian Pertahanan, ya kan? Kemudian gedung Indosat misalnya, itu dibuat lurus ke arah Kota Baru, Kebayoran Baru namanya. Oh, Ujungnya tuh Kebayoran Baru. ya. Jadi itu poros utama, jalan baru yang membentuk struktur ruang baru kota Jakarta. Nah, itu dimulai pada tahun 60-an sampai dibangunnya misalnya di Bundaran HI, Hotel Indonesia, kemudian ada Jembatan Semanggi, kemudian dibangun juga Gelora Senayan atau Gelora Bung Karno. Iya. Nah, itu bagian dari juga upaya kita untuk menjadi tuan rumah Asian Asian Games. Games, ya. Dan kemudian kan Ada Hotel Indonesia ada juga. Hotel Indonesia juga. dibangun juga. Jadi memang ada Bank Indonesia. Jadi betul-betul itu menjadi ruang etalase utama inilah Jakarta. Dan makanya ada Tugu Selamat Datang di situ kan. Oh iya. Nah, jadi itu ibaratnya kalau orang datang, ya ini silakan. Inilah Oke, Jakarta. Jadi betul-betul struktur kota, struktur ruang baru kota yang membentuk kota dengan wajah baru. Nah, kalau itu kan secara garis besar Jalan Hemat Tamrin ya. Ya. Saya mau balik lagi ke Mall Sarinah. Ya. Untuk arsiteknya itu sebenarnya siapa? Mm-mm. Dan dia tuh menggunakan desain seperti apa sih? Ya, sebetulnya kita tahu arsitek ini kan sebetulnya dia ada kontraktornya, ada adikarya, kemudian ada juga gabungan dengan Obayashi kalau nggak salah dari kontraktor dari Jepang, Obayashi Corporation. Obayashi nomor 5 ya, ada Big Five di Jepang tuh yang cukup besar. Kemudian ada arsiteknya Abel Sorensen. Oke. Nah, dengan istrinya ya Windy yang dari orang Amerika, kemudian dia menjadi memberi gagasan. Memang harus diketahui, memang spiritnya itu spirit Delanovi. Jadi betul-betul spirit ada monumental kesannya. Jadi kan kalau dilihat ini ya, ini memang seperti berbeda dengan gedung-gedung Iya. selamanya karena dia menjadi ikon besar. Jadi di sini yang bisa menjadi persoalan adalah strukturnya begitu kokoh. Oh. Ya, artinya memang kan Sarinah juga mengalami musibahnya berapa kali ya? Iya, berapa berkali-kali. kali ya. Tapi struktur bangunannya masih bisa dipertahankan dan tidak begitu banyak mengalami katakanlah kerusakan yang sangat ini. Memang ada kejadian kebakaran yang memang membuat bangunan ini masih bisa difungsikan sampai sekarang. Jadi bisa dikatakan ini adalah konsep bangunan-bangunan yang katakanlah mirip seperti mercusuar. Mercusuar itu dalam konteks Bung Karno kan serenang yang besar-besar. Hotel Indonesia besar, kemudian Wisma Nusantara juga besar, kemudian ada Sarinah juga besar, ada gedung Bank Indonesia, ada Istiqlal. Jadi beliau sepertinya memberikan bentuk wujud Sarinah ini karena dia yang menjadi pertama, ibaratnya inilah aku. Memang di zaman itu mungkin Bung Karno ingin membangun gedung-gedung tinggi ini untuk menjadi simbol kebesaran negara juga ya. Iya, apalagi beliau kan punya Ganevo ya, Games New Force ya, sebuah kekuatan baru. Apalagi dulu namanya gedung MPR pun ingin dijadikan sebagai pusat semacam kekuatan dunia baru, ingin menyaingi PBB. Jadi memang terus terang aja kekuatannya adalah inspirasinya untuk membuat sesuatu yang monumental dan punya fungsi untuk membangun rasa percaya diri. Jadi karakter bangsa itu ketika kita mulai tumbuh kembang, kita membentukkan simbol-simbol sebagai ikon gitu. Jadi kalau mau ibaratnya mau nginep HI, mau belanja Sarinah. Dan Presiden Obama selalu ingat Sarinah. Apalagi masa kecil dia di sekitar situ. Dia ingat Ban, kalau dia ke Jakarta waktu dia berkunjung dia makan Sarinah masih ada nggak? Tanya, oh masih bro. Tadi kan kita sempat ngomongin masalah musibah ya. Ya. Kita tahu tuh ada kebakaran kalau nggak salah ya di tahun 1984. Ya, itu kebakaran yang besar itu. Itu kronologinya seperti apa sih? Kita tidak tahu, tapi dimulai dari lantai 6. Nah, ini kan bisa saja apakah dari barang, ada listriknya. Memang tidak terbuka diungkapkan hasil penyidikannya. Karena ini sekali lagi kebakaran di mana-mana pasti unsur utamanya apa? Biasanya listrik. Harus pendek itu. Ya, kita nggak tahu kan.
Apakah ada, ini katanya di lantai 6 di bagian departemen perdagangannya ya kan, kemudian merambat ke lantai sampai ke lantai 14. Ini otomatis kan sangat membuat, ya saya waktu itu masih mahasiswa lah tingkat 1 ya. Jadi kita merasakan betapa apa ya, wah ini kebakaran Sarina. Nah, jadi pertama kita melihat sesudah dibalik kejadian peristiwa kebakaran ini bagaimana, karena cukup lama dia padamnya. Sampai hampir 2 hari lah dikatakan, sampai besoknya masih kejadian kebakaran. Dan itu ternyata di balik peristiwa kebakaran itu harus menjadi sinyal. Sinyal untuk Bagaimana kita mencegah kebakaran ya, gedung tinggi di Jakarta? Itu Karena kan ibaratnya ternyata ada lebih dari 40 unit kebakaran dikerahkan, ternyata nggak punya ini tangga untuk mobil yang tinggi, lantai ya, 6 kan kebakarannya. lebih sampai lantai ke atas. Jadi ternyata memang kemampuan yang terbatas itu membuat orang nggak bisa punya apa-apa, tidak punya pilihan ketika mulai merambat ke atas. Dan kita kan pernah juga ngelihat ada kejadian di Bank Indonesia yang waktu direnovasi gedung barunya itu terbakar. Juga di dekat Wisma Nusantara sebetulnya itu ada gedung yang punya milik bank tertentu, dia terbakar. Jadi menjadi pembelajaran bagi kita adalah kalau membangun gedung tinggi di Jakarta itu harus gedung smart. Itu maksudnya gimana? Gedung yang pintar. Yang pintar. Ada sistem otomatis kalau terjadi kebakaran, sprinkernya berjalan, pemadamnya berjalan. Jadi ada satu upaya preventif. Ya kemarin juga kebetulan saya sempat sama tim kan Ya. kesana juga tuh ngelihat. Nah yang menarik tuh ada masalah katanya ada relief yang baru ditemukan di tahun 2020. Nah itu sejak kapan sebenarnya reliefnya berada di sana? Sebetulnya reliefnya udah lama ada, cuman kan mungkin karena persoalan politis, karena kan 66 ini kan ini diresmikan. Krisis politik terjadi dari 65, 66, 67 Bung Karno turun. Nah pertanyaannya kan kita ya tahu di balik kepentingan apa. Kalau kita perhatikan relief kan, itu kan relief karya dibuat oleh dari Rusia katanya, dibuat oleh dari Eropa ya, dari Eropa Timur atau siapa. Itu yang panjang yang ke samping yang ada di lantai berapa? Bawah, lantai bawah iya kan. Di bawah itu. Itu kan memang kalau kita perhatikan cerminan dari wajah Indonesia di tahun 60-an. Petani, sawah, perempuan desa pakai ini gitu kan. Cuman gambar wajahnya masih wajah Eropa itu kalau kita perhatikan dekat ya. Mungkin karakter dari sumbangan ya. Sumbangan diberikan sebagai bentuk persahabatan ya yang diberikan oleh negara Eropa Timur, atau saya tidak tahu dari mana sumbernya. Tapi kalau kita perhatikan, karena Bung Karno itu seorang seniman juga, otomatis dia kan senang. Apalagi pada beberapa tempat di Indonesia banyak sekali patung-patung sumbangan dari negara-negara Eropa Timur, apakah dari Rusia atau negara lain ya. Salah satu misalnya patung Pak Tani dan sebagainya. Jadi relief itu mungkin saya tidak tahu ya, mungkin apakah memang ada kepentingan politis atau kepentingan lain dia ditutup dan sekarang kan dibuka. Buka lagi. Iya. Memang kalau kita perhatikan ya banyak relief di beberapa tempat yang menjadi salah satu daya tarik. Ingat ya, zaman dulu itu relief itu sangat menarik. Menarik ya. Karya seni yang paling dia menjadi diorama ya, suatu bisa juga kayak diorama, satu peristiwa digambarkan. Kan zaman itu kita nggak banyak lukisan, belum banyak gambar. Jadi pahatan-pahatan itu bisa tahan bertahun-tahun dan bisa diingat oleh generasi ke depan. Nah, karena ditemukannya relief itu, maka sekarang Sarina dengan wajah baru. Jadi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, kalau kan saya waktu itu juga datang tuh. Kalau nggak salah tuh banyak produk-produk lokal juga yang jadi spirit yang zaman dulunya tuh kayak dikembalikan gitu. Ya. Bener nggak kayak gitu sebenarnya? Ya sebetulnya memang dia menjadi mallnya komunitas, mallnya brandnya untuk produk lokal, kemudian juga yang menjangkau pada kelompok baru milenial. Kan tidak mungkin kita kembali ke masa lalu. Kan? Maka di sini dijual produk-produk yang brandnya itu adalah brand lokal, UMKM. Nah, jadi penguatannya di situ. Tapi sekali lagi, walaupun produk lokal hasil UMKM, tapi dengan kualitas harga yang berkualitas juga. Jadi harga menentukan kualitas barang. Jadi
kalau misalnya nanti ada wisatawan, ada misalnya perwakilan dari negara asing yang datang, wisatawan asing datang, gue mau cari barang-barang buatan lokal yang khas Indonesia, coba carinya di mana? Ya masih susah sih, masih Susah kan? susah. Temukan aja di sini. Yang dengan kualitas bagus, dengan harga yang sesuai dengan kualitasnya. Iya Nah, dong. Jadi ibaratnya ini palu gada lah, apa lu mau gue ada, tapi dengan brandnya yang lokal, komunitasnya juga mencirikan hasil produk usaha khas Indonesia dengan harga yang bagus. Kalau dibawa di forum atau internasional, dia masih bisa punya nilai tambah. Jadi tidak malu-maluin lah. iya. Dan kalau nggak salah di lantai keberapa ya? Kelima atau keberapa tuh ada kayak pusat sentral bisnisnya juga ya? Iya. Untuk UMKM tenan-tenan yang mau masuk Iya, seperti tenan itu masuk, ya. iya. Kan ini menarik ya. Heeh. Memadukan sisa masa lalu dengan masa sekarang. Iya. Apalagi di tengahnya tuh ada eskalator pertama Iya, di eskalator Indonesia. pertamanya. Mungkin di Asia Tenggara saya Yang tidak- kecil itu kan, yang kecil ya. Iya, itu waktu karena kebetulan kami sebagai tim ahli bangunan gedung DKI kami memberikan masukan, memberikan masukan ketika upaya revitalisasi ini dilakukan. Apalagi waktu itu kita ingin Sarina ini terintegrasi dengan public transport. Cuman memang ya ada persoalan lain lah di dalamnya. Sehingga kalau dia terintegrasi dengan public transport yang berkunjung banyak, tidak perlu ruang parkir yang besar sehingga bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat lebih luas lagi gitu. Nah, kalau melihat sekarang kan di kawasan tersebut juga udah banyak pemukiman, banyak ya bukan hanya gedung-gedung pencakar langit lah kasarnya. Sebenarnya adanya mall di situ tuh ideal nggak sih? Secara tata letak kota. Sebetulnya waktu awal tahun dia menjadi ikon dan lingkungannya kan juga lingkungan Menteng, kelas menengah Jakarta, menengah atas. Dan Jakarta dulu kan tidak seperti sekarang. Jakarta Pusat tuh masih banyak permukiman padatnya. Dan dia sebetulnya menjadi lokasi lokasi premium elit ya, dekat Menteng. Dan kita tahu hampir semua kegiatan permukiman menengah atas itu difasilitasi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Yeah. Nah, contohnya kan dari lokasi ini dia dekat dengan Cikini. Yeah, Cikini kan bagian dari sistem pelayanan World Trade dalam konteks kantor-kantor pemerintahan. Jadi kalau ring satunya Monas, di belakang Monas itu ada kantor pemerintah, di belakang kantor pemerintah itu ada Sarina, di belakangnya ada Menteng. Coba cari di mana pejabat-pejabat kita tinggal di masa Orde Lama, Orde Baru itu. Menteng semua. Menteng semua. Makanya ya, elit Menteng elit lah. Walaupun sekarang sudah tidak, tapi dia ada kawasan cagar budaya di dalamnya. Jadi terus terang aja kehadiran mall pada waktu itu didukung oleh komunitas, oleh buyersnya, calon pembelinya. Nah, jadi sekarang ketika mulai Jakarta tumbuh mekar kemana-mana, ya orang pasti ada yang mati ditinggal mati. Nah ngomongin ditinggal mati nih, kan sekarang udah eranya digital. Ya. Udah banyak online shop yang beredar lah lewat aplikasi. Nah sebenarnya kita masih butuh mall fisik nggak? Atau hanya ini untuk jadi sekedar simbol saja? Enggak dong. Enggak, sekarang orang butuh update status. Oh iya masih ada ya. Kongko. Apalagi bentuknya estetik banget tuh Mall Sarina. Sekarang kan orang kongko update status. Sekarang orang kafe di mana-mana. Jadi orang sekarang tujuannya kalau belanja dia bisa online. Tapi dia perlu kongko. Dan yang kedua kan ada walking space, ruang bersama. Dan kita lihat zaman sekarang kan space, ya. Anak sekarang ada istilah gue anak Jaksel loh. Oh iya. Gue anak Jaktim. Jadi ini ruang, makanya dibuat ada tangga, ada trap, ada dike untuk melihat. Itu kan ada yang di rooftop itu ya? Iya, yang rooftop yang keluar. Yang keluar itu. Jadi kalau kita lihat itu kan orang bisa mengatakan dengan background gedung inilah Jakarta. Jadi orang perlu update status. Kayak kita ambil gambar begitu. Ya city view gitu ya. City view itu. Kemudian ada ruang ekspresi di situ, ada yang buat orang bergantung dan sebagainya. Dengan bentuk yang seperti ini akan menjadi sebuah plaza besar, Dedek Plaza itu untuk melihat lingkungan Jakarta. Apalagi untuk suasana kontemplasi, suasana refreshing, ya kan? Sambil belanja. Nah, sekarang kan pertanyaannya kan
orang itu lebih butuh tempat untuk menunjukkan eksistensi dia. Iya, benar. Aktualisasi diri. Aktualisasi dirinya di situ. Jadi gedung ini tidak sekedar lu dari mana? Gue dari Sarina. Sarina yang mana? Sarina yang now dong. Iya, bukan Sarina yang old school Old lagi. school, dan kelihatan banget kan. Tempat ini disukai oleh milenial. Dan kedua, tempat ini dekat dengan halte transportasi. Iya, itu public transportnya tuh. Kemudian didukung juga di depannya dengan trotoar yang lebar. Berarti secara keseluruhan tuh apa sih kesan yang ingin dimunculkan dari Mall Sarinah baru ini? Inilah Sarinah baru. Inilah aku. Dan dia tidak boleh kalah dengan kiri kanannya. Dia harus menjadi living monument. Monumen bangunan itu bisa mati kalau tidak ada komunitasnya, tidak ada yang menghidupkannya. Seperti corong inilah. Ya, kalau misalnya mohon maaf ya, di beberapa daerah pura, candi, kalau itu di Bali hidup karena ada komunitas yang mengikat. Tapi kalau di Jawa mungkin pura candi tidak hidup karena memang komunitasnya berbeda. Dia tidak menjadi living monument. Nah, Sarinah juga begitu. Sarinah bisa hidup, bisa berkembang jika ada komunitas yang menjaga. Siapa yang menjaga? Milenial baru. Siapa yang suka ke Sarinah? Yang suka kongko. Siapa yang ke Sarinah? Yang suka belanja produk-produk murah. Bukan produk murah, produk Indonesia yang berkualitas dengan harga yang sesuai dengan kualitas. Nah, jadi sebetulnya sederhana aja. Bagaimana suatu tempat juga menjadi simbol, menjadi identitas dan mempunyai daya tarik untuk didatangi dan dikunjungi. Yang kaum tua ingin melihat sejarahnya, yang muda ingin dapat estetiknya. Iya. Saya bersama tim ahli bangunan gedung, nah itu kan ternyata sesudah senior seperti sekarang sudah hampir 60-an, dia cerita, dulu saya pernah hilang di Sarinah. Tahun berapa kan? Tahun 66, 67, 68 atau tahun 70. Tahun 69, 70 dia masih eksis. Jadi kan di Jakarta ada beberapa tempat. Artinya mereka yang ingin melihat ke masa lalu masih ada bangunannya, tapi isinya sudah masa kini. Oke. Jadi tidak ada hal yang perlu kita ini kan, dia menjadi identitas kok. Jadi ibaratnya Sarinah adalah menjadi ikon bangunan baru sekarang dengan model yang lebih ngetren tapi menjadi bagian sejarah dari masa lalu. Jadi kata orang yang suka melupakan, orang yang melupakan bangunan sejarah, dia dikategorikan orang yang lupa ingatan. Bahwa kota dibangun dari sebuah penciri di masa lalu untuk menjadi identitas di masa sekarang. Oke ya. Kalau gitu kita boleh ngopi dulu kali kan? Oh iya, udah terlalu hangat kita. Ini kalau ngopinya di Sarinah boleh juga. sekalian berkunjung ke sana ya. Mungkin nanti deh kapan-kapan kita main-main ke sana. Yang membedakan itu hanya harganya kali ya.